رمضان بن هدي إسماعيل البنجري وشيخنا ومربي روحنا أعلى بالله الشيخ حبيب الزاني بن عبد الغني أن الله الكريم تبشرهم برحمة ومغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى ما نوى به شيخنا وصلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومنانه الغافرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الظاهرة أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أولياء الله تعالى تنزل الرحمات. وقال أيضا ما جعل الله وليا إلا بالسخاء وحسن الخلق أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan berkah limpahan taufik hidayah serta inayah diberikannya kita umur, kesehatan badan sehingga pada malam hari ini dapatlah kita berhadir bertemu muka bersilaturahmi di Masjid Al-Falah ini dalam rangka yaitu memperingati haul daripada Syekhina Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani atau yang sering kita sebut dengan panggilan Abah Guru kita Sang Kumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya di kampung kita ini. Wabil khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, dan dimudahkan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan di akhir umur kita mendapat husnul khatimah berkat guru kita Syekhina Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau. Mulai sejak dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Kemudian daripada itu, guru sekumpul beliau adalah seorang yang sangat alim. Oleh karena itu beliau adalah al-alimul allamah. Karena al-allamah itu adalah sifat mubalaghah, artinya orang yang bersangat alim, lagi mengamalkan akan ilmunya. Beliau adalah seorang yang arif billah, seorang yang salih yang tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, tariqat, dan ilmu hakikat. Beliau adalah seorang ulama yang dimasyhurkan oleh Allah di masa beliau. Padahal beliau itu mengamalkan amalan agar supaya tidak masyhur. Karena tanda ciri ulama batin itu adalah hubbinya humul. Humul itu lawanan daripada masyhur. Beliau meminta amalan kepada guru bangil agar supaya tidak masyhur, tidak terkenal. Tapi namun Allah menghendaki beliau masyhur. Jadi tanda ciri ulama batin itu ketujuh bersembunyi, ketujuh humul. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau zuriat keturunan Datu Kalampayan nang ke-8. Karena kuwitan Datu Kalampayan yang bernama Abdullah dan Siti Aminah yang bakubah di Lugabang. Di ketika malam 21 Ramadan, beliau melihat air itu membeku dan pohon-pohonan tersungkur sujud. Mereka yakin bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Lalu mereka meminta dan memohon kepada Allah agar supaya zuriat mereka itu dijadikan orang yang alim lagi zahid sampai 7 turunan. Lalu doa permohonan mereka dikabulkan oleh Allah. Bahkan guru sekumpul itu sudah zuriat mantan 8, artinya lebih daripada yang dicinta. Jadi orang bahari itu bila berdoa mendoakan anakku supaya menjadi orang yang alim lagi zahid. Karena mereka menganggap apabila orang itu alim, insya Allah sugih saja. Bila orang sugih belum tentu alim. Orang menanam padi, rumput pasti tumbuh. Orang menanam rumput, padi tidak bakalan tumbuh. Nah, jadi mereka mendoakan zuriat mereka itu supaya menjadi orang yang alim. Karena kita sudah tahu semua kalau Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, harta, dan pangkat, beliau lebih memilih ilmu. Sebab beliau memilih ilmu, akhirnya harta diberi dan pangkat pun juga diberi. Kalau beliau memilih harta, mungkin kaya saja. Kalau sini memilih pangkat, mungkin jadi raja saja. Sebab sini memilih ilmu, akhirnya harta diberi, pangkat pun juga diberi. Buktinya Nabi Sulaiman itu adalah menjadi raja. Nah, jadi kuliah dari Kalampayan, mereka mendoakan zuriat keturunan supaya menjadi orang yang alim dan zahid. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi abah guru sekumpul zuriat dari Kalampayan yang ke-8. Ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhu. Jadi mama beliau ini bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, berdasarkan orang guru Seman Mulia. Nah, jadi mama ini berdasarkan orang guru Padang atau jelas ini guru Bujang, iyalah. Nah, guru Padang karena sini diam di Karaton situ di belakangnya itu Padang.
pahumaan. Lalu kurang bahaya itu adatnya ada namanya perpaduan pengarang, lalu ngarang kampungnya. Waktu itu guru sakumpul pun dipanggil guru karaton ya loh, sebelum beliau ke kumpul. Nah jadi guru Padang. Jadi Mama Sidin tadi berangkat lawan guru Salman. Beliau dilahirkan pada malam Arbi'ah tanggal 27 Muharram bertepatan yaitu 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Nah kenapa jadi beliau lahir di Tunggul Irang, sedangkan kampung halaman beliau adalah Karaton Martapura. Karena pada tahun 1942 Masehi itu Martapura itu kedatangan tentara Jepang. Lalu pada ketika itu fitnah pun berdatangan. Nah, jadi kampung Martapura pada ketika itu ada aman. Lalu Tuan Guru Haji Abdul Ghani, beliau khawatir dengan keluarga pada ketika itu. Mama beliau yang bernama Hajah Masjah tadi mengandung Abah Guru sedang hamil tua. Lalu Tuan Guru Haji Abdul Ghani ini merasa khawatir. Lalu beliau dikungsiakan ke Tunggul Irang, yaitu di rumah Paman Abdullah. Jadi Abdullah ini parnanya Mama Rina lawan Mama Sidin yang bernama Hajah Masjah tadi. Lalu Mama Sidin tadi dibawa oleh Abah Sidin dari keraton, yaitu liwat pahumaan, dasarnya itu pahumaan, namanya rancah, apalagi sawah, atau sungai menuju Tunggul Irang. Lalu ditemani oleh Nini yang bernama Salbiah, Nini Sidin, nama Salbiah, menuju Tunggul Irang. Karena di Tunggul Irang itu ada tuan walinya yang membentengi kampung, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau yang dikenal disebut dengan panggilan Haji Adu. Nah itu pada ketika itu membentengi kampung, karena sudah terbukti beberapa kali tentara Jepang dari hendak masuk ke Tunggul Irang, ada adalah jukungnya karam, kapalnya karam. Nah ada bawa masuk ke Tunggul Irang karena kampung tadi sudah dibentengi. Jadi orang-orang Bahari itu membentengi kampung itu dengan berbagai macam wiridan. Di antaranya Ratibul Haddad dibaca agar supaya orang-orang yang berniat jihad ada awal masuk. Nah, jadi pada ketika itu di Tunggul Irang itu ada tuan wali membentengi, lalu di situ aman. Nah, lalu kuikan Abah Guru yaitu Tuan Guru Haji Abdul Ghani mengisikan Mama Sidin di Tunggul Irang di rumah Paman Abdullah tadi yang berdampingan rumah dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau yang disebut Haji Adu. Lalu pada malam Arbi'ah tanggal 27 Muharram lahirlah Abah Guru. Di ketika beliau lahir tidak seperti bayi biasa. Bayi biasa kalau lahir biasanya menangis. Tapi kalau Abah Guru ramai kan suaraan, awak biru seikungan. Kalau bayi biasa kan biasanya putih kemerah-merahan. Ada Abah Guru ini biru. Jadi begitu capai paninian nang Bang Salbiah tadi hidup jualkah cukup di sini. Akhirnya apa? Di ketika itu disusui oleh Mama Sidin, ada mau isap. Lalu Abah Guru tadi dibawa ke rumah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Lalu ditiupi Sidin dengan bacaan-bacaan dan doa. Akhirnya apa? Abah Guru tadi sudah mulai apa? Ada terdengar suara. Awak sudah tidak berubah, tidak putih kemerah-merahan. Lalu setelah itu dijuluri oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman ilat. Akhirnya Sidin apa? Berhimat mengucuk ilat atau liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman tadi sampai kenyang selama 40 hari. Jadi 40 hari selama di Tunggul Irang tidak pernah menyusul lawan Mama. Dan kecuali hanya menghisap liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Haji Adu tadi sampai kenyang selama 40 hari, artinya sampai genap. Akhirnya beliau setelah genap dibawa ke karaton. Nah setelah itu disusui oleh Mama di dalam kamar. Berhimat dari Mama Ijo.
Lalu kita ambil itibar pelajaran, artinya sidin kada hendak melihatkan aurat kuitan di hadapan orang banyak. Nah, karena wali itu mereka itu adalah maksum dipelihara. Nah, jadi mulai lagi bayi sudah kelihatan kawalian sidin ya Allah. Nah, ada hendak aurat kuitan kelihatan kurang. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Namun disiplin di dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah dimulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri. Bahkan ujar abah guru waktu aku di dalam Ainanto, nama Ayun ini paninian, nama Ayun paninian nama ngarang Salbiah. Lalu nyanyiannya tidak lain di sini adalah sifat 20. Mulai dari wujud tidak baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdiyah dan seterusnya sampai mutakalimun. Maka lawan-lawanannya lah kurang banyak itu menarik ilmu orang fardu ain itu cara kata ini aja orangnya lihai ahli nah ilmu fardu ain. Lalu sifat 20 tadi dari sini menjadi 4 ya diulang nyanyian waktu Ayun abah guru di paninian itu pada hancur di dalam kubur biasa sidin. Nah, terbukti terbongkar makam sidin. Lalu sekalinya biasa sidin pada hancur di dalam kubur. Nah, pada nyanyiannya waktu Ayun abah guru nafsiyya salbiyah ma'ati ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Bila ingat ma fi qalbi ghairullah. Al-Qur'an di sini aku. Artinya apa? Ada nang di dalam hati yang lain daripada Allah. Allah kan dan orang dari mendidik mulai dalam ayunan maka itu sudah sesuai ya hasilnya. Jadi baginya kita mendidik anak ma'ayun dan apa nyanyiannya. Karena anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan suci dan bersih. Abah guru tadi mulai lagi anak-anak sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak. Ini akhlak adabnya kadang mulai lagi kecil, mulai waktu kecil mendidik menanamkan di dalam diri anak, maka sudah tuhaku ngalih. Nah, jadi mulai lagi anak-anak. Makanya akhlak ini apa? Qaul ilmi. Ya Allah, adab ini adalah qaul ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Ilmu tapi kada ada adab, ada artinya ilmu tadi. Nah, makanya Rasulullah itu diputus ke alam dunia tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya abah guru itu akhlak ini luar biasa. Di antara akhlak beliau adalah luar biasa sifat rendah hati dan tawadhu. Beliau tidak turun malah jadi murid ke majelis kecuali sebelum itu beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku berkat jamaah yang hadir, ampunilah dosa-dosaku dan dosa pula wargaku. Artinya ada sini para senang berberkat. Artinya jamaah yang datang karena di sini orang yang datang dari Kalteng, Bangkos diberi makan ikannya, datang ke sini tanda ikhlasnya toh. Nah, jadi berkat jamaah yang hadir, ampunilah dosa-dosaku dan dosa pula wargaku. Bahkan di antara akhlak beliau, apabila tuntung majelis taklim, lalu beliau memakan kurang minuman, ada sisa di gelas aqua dikumpulkan sidin dibuat dalam tempat teko, lalu diminum. Nah, dikumpulkan samuyangan. Artinya sidin itu luar biasa sifat rendah hati dan tawadhu. Karena mulai lagi anak-anak sudah ditanamkan dididik akhlak, artinya sifat rendah hati dan langsung maka itu dia. Yalah, Rasulullah itu sebuah cangkir aja, nah bersamaan kalau sahabat, artinya ada dengan merasa gizi, merasa ringan, ada. Nah, itu akhlak sidin luar biasa. Di ketika beliau berumur 5 tahun, lalu sudah mulai belajar membaca Al-Quran.
Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tua meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan Pasayangan. Jadi orang badai mencarikan guru yang malah jadi anak mengaji itu dicari gurunya yang bujur-bujur pasti, karena anak kita tuh lantas menyerah. Iyalah. Nah jadi punya pasti bagus bacaan. Makanya abah guru itu guru di bidang Quran dari sembarangan. Yang pertama Guru Hasan Pasayangan. Padahal ekonomi kuitan sidin, ekonomi orang tua abah guru ini sangat lemah. Nangaran nasi itu sabungkus makan keempat. Adalah isi nasi sabungkus itu sapaan sih tidak tahu. Sabungkus makan keempat. Abah sidin, mama sidin, sidin awal adik sini itu aja ramah. Sabungkus nasi saking susahnya toh. Itu pun orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak. Setiap kali abah guru belajar mengaji Al-Quran, beliau bisa mengisi botol kecil minyak tanah atau minyak gas untuk diberikan kepada Guru Hasan Pasayangan tadi. Jadi dia abah guru botol kecilnya itu botol minyak kayu putih. Tapi kan botol pangkal ada botol minyak kayu putih, artinya harus benar. Asal ada toh, ya kan? Karena setiap kebaikan itu di sini dibalas dengan kebaikan, apalagi guru yang malah jadi anak kita, supaya anak kita itu apa? Nah ilmunya itu bermanfaat, berberkah. Guru itu ada gampang ya Allah. Cuma kita sebagai orang tua, jadi menanamkan contoh orang berhari nangaran ada listrik lalu lampu itu loh memakai minyak tanah. Jadi untuk kita anak tiba mencontoh kepada abah guru, bila anak kita tuh ada belajar mengaji Al-Quran misalnya, lalu ada sambil Rp1.000 misalnya untuk diberikan kepada guru nama ngaji tadi untuk menambahi bayar listrik misalnya, niatan tiba mencontoh kepada abah guru. Nah, kurang bahari itu lampu colok aja, tapi dari rumah ke rumah terdengar bunyi suara Al-Quran. Ya, di markas Ratu tadi. Nah, apalagi malam Jumat, sebuah rumah ada yang membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, di sebelahnya pelang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Sudahnya Yasin Waqi'ah, Yasin Tabarak itu sudahnya kan orang kali, padahal lampu colok saja tuh manjanakin. Nah, kita waktu ini nikmat banyak listrik kehilangan ya Allah. Tapi dari rumah ke rumah bunyi apa? Karena bunyi tidak tahu. Nah, itu orang berhari. Nah, jadi abah guru umur 5 tahun sudah mulai belajar membaca Al-Quran. Akhirnya meranjak dewasa beliau dasar luar biasa fasih membaca Al-Quran, bahkan hafal lawan tafsir-tafsirnya. Lalu beliau meranjak dewasa, beliau mewarisi 4 orang nabi. Mewarisi rupa Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu saking gagah dan tampannya sampai-sampai Siti Zulaikha dia rusak. Ya Allah. Nah, pada ketika itu apa? Siti Zulaikha ini apa? Disambeti, digusik oleh perempuan-perempuan Mesir. Saking apa? Nah, menyambeti Siti Zulaikha akhirnya Siti Zulaikha dia nyaman mendengar ada suara miring. Lalu diundang ke istana. Ketika diundang di istana, lalu disuguhi berupa buah-buahan. Dijuluki lading, sikeng, 9 orang. Ketika asik-asik ambil sebuah, lalu ukhruj, disuruh Nabi Yusuf keluar. Iya, akhir istana pemberitaan. Mereka terkejut sampai berkata, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Nah, yang akhir istana itu mahasiaran pada tunjuk ada merasa sakit itu baru memandang wajah Nabi Yusuf. Ada terasa padinya irisan lagi, apalagi memandang wajah Rasulullah. Maksudnya padahal ketampanan Nabi Yusuf itu separuh jahnya daripada ketampanan Rasulullah. Nah, jadi abah guru sampaikan Tuhan ada berubah-ubah. Kayak lihat kancang ya. Nah, itu dulu. Ini memang bahari itu nabi utus bahari itu kayak juga ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanul wajhi hasanus sauti. Tidaklah diutus seorang nabi bahari itu kecuali orangnya yang baik rupa, bagus suara. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanul wajhi hasanus sauti. Bagus rupa, baik suara. Makanya kayak abang guru ini malih
cariannya rupa bungas, suara bagus. Karena suara beliau mewarisi suara Nabi Daud. Nah, Nabi Daud waktu beliau membaca kitab Zabur, burung yang terbang bemandak, saking asyik dan indahnya mendengar suara Nabi Daud. Amun kita membaca burung yang bemandak para bukan, iyalah. Kenapa suara kayak kumbang dengan mutu? Ya. Nah, jadi abah dulu tuh hobinya baca qasidah bahari. Makanya waktu sini diundang baca maulid di Banjarmasin, dinding runtuh. Nah, apa pada bedanya bimbingan baca ruhut ke dinding? Mana orangnya? Saya mau baca ruhut, ya runtuh dinding. Nah, jadi ulama-ulama salihin, para aulia Allah itu mereka itu hobi baca qasidah, baca syair karena mereka itu mengungkapkan perasaan isi hati kepada orang yang dicintai. Ini orang bila hati itu sudah cinta, rindu, artinya bila ada diungkapkan masih bergejolak di dalam hati. Lalu mereka itu mengungkapkan perasaan-perasaan berupa qasidah-qasidah, berupa syair-syair. Jadi bila habis bisa malam-malam di sini baca qasidah itu dari fanasin ke kisah waktu pengajian. Baca qasidah misalnya seperti apa? Ta'allam bukaya wa nuhya habab wa khud'an syujuni durusan gharab wa khud'an syujuni durusan gharab. Jadi ada bagian berucap siapakah imam umumnya aja. Jadi sini berkisah waktu di pengajian, ingat dari sore minggu. Akhirnya apa? Dasar angkut ucap tadi juga. Nah sampai sini, nanti kita foto orangnya di sini. Kita mulakan Tuhan. Nah jadi suara sini itu luar biasa ya loh. Nah bila sini baca maulid dan merinding ubang. Karena mereka itu apa? Mengungkapkan perasaan isi hati. Apalagi dia sudah karena penyakit rindu ini harus benar bulannya. Iyalah, bicara anak tuh, bicara itu karindangan. Iyalah, maka bila karindangan itu Habib Ali ubatnya ada lain apa? Iza alima usyaqu daki lahum wa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Bila orang sudah kena penyakit rindu, maka fa'inna liqa'a ahbabi, maka sesungguhnya berjumpa dengan kekasih hatiku itulah obatnya. Tapi orangnya bujur-bujur cinta. Nah, itu juga orang asik lawan Rasulullah. Ya, nah, rindu itu apa? Setiap malam bejaga atau guring. Kenapa? Karena kerinduan lawan orang yang dicintai. Akhirnya apa? Iya, Rasulullah itu datang. Intinya mencintai itu mudah, nafsu itu dicintai. Kalau mencintai semua orang juga bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang itu cinta pada lawan kita? Kita kepada cinta lawan Rasulullah. Nama jadi pertanyaan, Rasulullah cinta pada lawan kita. Kita kepada cinta lawan abah guru. Nama jadi pertanyaan, abah guru cinta kan lawan kita. Nah jadi bila kita bujur-bujur cinta, insya Allah cinta kita itu akan terbatas. Asal bujur-bujur cinta.
Jadi arah cinta itu dia Nabi bisa mengumpulkan seseorang di dalam suatu tempat atau di dalam surga. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi wa in lam ya'mal bi amalihi. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai walaupun dia tidak mau beramal seperti orang yang dicintainya itu. Nah, kita ambil itu pada pelajaran. Apalagi kita manusia yang diberi Tuhan akal, iman, cinta. Kalau orang wali makinnya itu nunjuk Nabi al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Makanya orang pada-padanya datang ke kumpul karena mengungkapkan perasaan cinta, membuktikan kecintaan kepada Abah Guru. Harapan mudahan di dalam surga berkumpul dengan beliau. Suara beliau luar biasa merdunya, mewarisi suara Nabi Daud. Kemudian kekayaan beliau mewarisi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan rumah beliau itu terdiri dari 7 negara. Nah, Indonesia posisinya aja. Kemudian akhlak beliau mewarisi akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wasiat yang sering disampaikan Abah Guru adalah pamurah tidak pemarah. Jadi 2 kalimat itu yang sering beliau sampaikan di waktu pengajian. Pamurah tidak pemarah. Kayak Abah Guru tuh saking harmonisnya, padahal bini 3 dalam satu rumah. Tapi kalau kesini harmonis dan mengkawan angka itu dasar apa? Seorang laki-laki yang sejati mengkau isi bini itu 4 kawasan rumah pulang. Jadi Abah Guru tadi luar biasa. Tanda kepemurahan beliau ini dia waktu haulnya terbukti. Karena hidup beliau itu apa? Pamurah sampai bini pangguan yang pernah malah jadi sedikit setiap bulannya bisa kuning. Nah, diberi sedikit duit sampai hampir yang iman. Nah, diberi sebulannya bini yang pangguan yang pernah malah jadi sedikit. Tanda kepemurahan beliau itu waktu haulnya ada gratisan makanan, ada yang mulai rumah ke istilah benali boletas. Jadi kan masyarakat kisahnya. Jadi tiba-tiba orang roti buat, tiba-tiba orang nasi buat, ya nang kulit kesapangah pikap apa makanan. Jadi angkot. Nah, iya tuh ada kehabisan masih. Nah, buat relawan kajian makanan. Sampai ada yang sarik, sombong benar yang mau diberi. Padahal jumlah orangnya nak terhitung aja 2,4 juta, artinya 2.400.000. Nak tercatat baru lagi nak diris Arya itu nak mereka itu hanya menuntut live saja. Sampai yang berjumlah jemaahnya ada 5.000 di dalam masjid. Padahal menuntut barang mulai jauh kalau sungai sana. Nah, di mana-mana orang pada-padanya hendak menyumbang, itu bukti orang waktu hidupnya pamurah. Nah, dibuktikan Tuhan, makanya mengkhawatir karena orang yang dijadikan Tuhan wali itu ma'ja'alallahu waliyan illa bisahari wa husnil qulub. Iyalah, Allah kadang menjadikan seorang wali itu terkecuali orangnya pamurah dan akhlak bagus. Lalu ketika Abu Hurairah ditanya tentang akhlak yang baik, jawabannya tidak lain adalah pamurah tidak pemarah. Nah, jadi itu yang sampaikan Abu Guru. Jadi Abu Hurairah sahabat Nabi tanya orang tentang akhlak yang baik apa? Lalu sini menjawab, jawabannya adalah pamurah tidak pemarah. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi kita berusaha cinta Abu Guru, harapan mudahan aku pulau sini. Artinya, nangaran cinta itu perlu pengorbanan. Ya Allah, untuk pada cinta kan tidak perlu korban, bahwa kadzab maka cinta itu palsu, dusta kan? Di antara karangan beliau, waktu Abah Guru nih hendak makan di wang bau. Pada ketika itu ada musim di wang bau. Mana tanah malam sih hendak, mana ada musimnya, di mana ada malam tanah malam orang juga di wang bau. Lalu tidak berapa lama Abah Guru berucap, ada orang mengaku pintu rumah tanah malam, tok tok tok, assalamualaikum. Lalu salah seorang istri beliau beranjak membukakan pintu karena bini Sidin tadi lebih dari 1, lalu salah seorang istri. Jadi bini pertama Sidin ada Ibu Hajah Duelia asli orang Martapura. Kemudian bini yang kedua nama anak itu Ibu Hajah Nurlaila, itu orang kandangan anak Ibu Hajah Mungkin, nama anak Muhammad Amin dan Ahmad Hafiz. Kemudian
Ibu Hajjah Nurjana itu asli orang apa? Itu guru anak musyawarah Muhammad Faturaya. Nah itu guru anak musyawarahnya Arif. Kemudian ada orang Cina juga pernah presiden Bangaran Ibu Sudia, kemudian itu sudah dikawinkan sidik sudah dilepas. Ada sih kenapa dia dilepas? Jadi kalau dulu kita belajarnya aja tapi pisah hakikatnya tetap aja. Lalu dikawinkan sidik lawan kawan juga. Nah, jadi lalu salah seorang istri beliau tadi apa? Beranjak membukakan pintu. Bagai dibukakan pintu tadi seseorang membawakan uang bau untuk abah guru katanya. Nah kayak orang wali di dalam di dalam dunia aja seperti di dalam surga bagai dihantar ada. Ini memang orang wali itu dilihatkan surga. Sebelum meninggal dunia sudah dilihatkan surga. Buktinya waktu abah guru hendak operasi, lalu sini kepada lapor lawan Bangil. Karena sini itu apa aja yang digawe ada lepas bimbingan dari Guru Bangil. Apa aja anak kaulah musalla, anak menggawe apakah sini selalu berada dalam Guru Bangil. Karena Guru Bangil ini memang bimbing rohanian abah guru. Lalu sini hendak operasi kepada dalam Guru Bangil. Jadi Guru Bangil itu sudah melihat surga. Jadi abah guru belum aman kayak dia Guru Bangil laksanakan aja operasi aja bismillah. Artinya belum lagi melihat surga ada perjalanan mati. Nah, laksanakan di sini operasi bismillah. Nah, itu buktinya ya orang tua itu sebelum meninggal dunia itu sudah dilihatkan surga. Itu diantara karamat abah guru banyak. Ada lagi karamat sidin ya Allah. Nah, cuman kayak waktu haul itu banyak terjadi keanehan-keanehan. Nah, orang melihat sidin ya Allah kadang-kadang menjemput. Nah, itu ada aneh sebenarnya memang di dalam hadis Nabi, innama khuliqtum lil adab wa innama tunqaluna min dari ila dari fa yahtadan na'im wa na'im apa? Hadan naqlat wa na'im musarmadu. Para nabi dan wali itu mereka dijadikan kekal. Apabila mereka itu mati dalam pandangan kamu, maka kamu ziarahlah ke makam kubur mereka, maka mereka itu hadir juga bersama kalian. Nah, makanya kita bila ziarah ke makam aulia itu hendaklah berdapat dengan beserta dengan adab supaya kita mendapat barakah karamat daripada aulia Allah itu. Mudah-mudahan yang berkat kita membaca manaqib abad guru kita sekumpul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya di kampung kita ini. Wabil khusus jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah taala, diberikan rezeki yang halal lagi berkah dan dimudahkan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan di akhir umur kita mendapat husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi syekhuna al-Fatihah.